Shalom warga kerajaan, apa kabar? Senang sekali kami berdua bisa menjumpai Anda kembali dalam program Household of Faith ini. Puji nama Tuhan, dan pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas betapa pentingnya mengetahui panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Ada ungkapan berkata, our God is the God of the purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertujuan. Tuhan atas tujuan. Dan segala sesuatu diciptakan Tuhan di muka bumi ini tidak terjadi secara kebetulan. Semuanya ada tujuan. Dan secara spesifik Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tujuannya. Beda dengan pemahaman dunia ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa kejadian dunia ini terbentuk karena ada yang disebut Big Bang, ya, ada satu ledakan besar, lalu terjadilah makhluk-makhluk ciptaan jagat raya dan manusia tentunya. Bahkan Darwin membuat teori evolusinya yang menyatakan bahwa manusia berasal daripada monyet. Apakah keadaan seperti itu? Kita bisa melihat justru di Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi berbeda dengan apa yang dunia katakan, pengetahuan katakan. Tetapi sesungguhnya Alkitab bisa membuktikan bahwa Alkitab tidak bertabrakan dengan ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan yang seharusnya mengikuti kebenaran firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan di dalam firman Tuhan, Amsal 16 ayat 4 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi ada tujuan masing-masing. Kalau kita lihat gambaran seperti kita, ya, pernah nggak Anda berpikir kenapa ya Tuhan tuh menciptakan lubang hidung kita ini kok menghadap ke bawah misalnya. Itu hal yang sederhana. Coba bayangkan kalau lubang hidung kita ini menghadap ke atas. Apa yang terjadi nanti kalau di musim hujan terus kita naik motor, ya, kita pergi ke gereja kehujanan tertampung penuh dan sampai di gereja keluar tumbuhan kecil, ya. Dan ini satu hal yang pasti bahwa ada segala sesuatu diciptakan, dan di dalam Tuhan seharusnya tidak ada istilah yang disebut dengan produk gagal. Saya teringat, ya, kami memiliki 3 orang anak. Putra kami yang pertama itu mendapatkan sebuah merek laptop yang terkenal. Tetapi apa yang terjadi setiap kali terbang, khususnya ketika ada di luar negeri, di Amerika Serikat, itu selalu diumumkan bahwa laptop jenis ini, merek ini, yang jenis ini, itu sebaiknya melaporkan diri, diperiksa secara khusus. Kenapa? Ternyata didapati, padahal itu merek terkenal, jenis tertentu itu didapatnya adalah produk gagal yang mudah meledak, yang mudah terbakar. Nah, kalau kita lihat di tempat-tempat maju produk mobil tertentu pun kalau ada produk gagal ditarik dari pemasarannya. Tetapi pemirsa, Anda harus tahu, Anda diciptakan dengan tujuan, dan tujuannya itu begitu khusus, begitu luar biasa, sehingga seharusnya kita mengerti kita ini unik di hadapan Tuhan. Tidak ada produk gagal. Betul, buat manusia, dan ya. tidak ada produk gagal. Kalaupun ada orang berkata, kenapa seseorang bisa dilahirkan dalam keadaan cacat? Sekali lagi, ukuran manusia mungkin dianggap itu adalah produk gagal. Tapi Tuhan kita maha kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu dengan rancangan yang indah, dengan tujuan-tujuan yang spesifik yang Tuhan mau tetapkan atas setiap orang. Dan sekarang kita ingin tahu apa sih sebetulnya definisi dari panggilan, atau bahasa Inggrisnya lebih enak, calling itu. Saya akan bacakan calling. Tujuan adalah tujuan ilahi atas hidup seseorang. Jadi ini berasal dari Tuhan, ya, yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Karena berasal dari Tuhan, Tuhan yang menetapkan sendiri sesuai dengan pembentukan Tuhan atas orang tersebut yang berhubungan dengan kondisi generasinya. Saya ulangi, apa itu calling, apa itu panggilan? Tujuan ilahi atas hidup seseorang yang ditetapkan Tuhan sesuai dengan pembentukan Tuhan atas orang tersebut yang berhubungan dengan kondisi generasinya. Perhatikan, di sini ada kata pembentukan Tuhan. Memang Tuhan akan bawa seseorang dalam kehidupannya
tidak selalu jalan mulus, selalu ada proses. Kenapa? Supaya setiap kita mengalami pembentukan. Sebab proses akan menghasilkan progres. Progresnya adalah mengukuhkan kita berjalan dalam tujuan keutamaan kenapa kita diciptakan. Dan jadi ketika proses terjadi, itu akan membawa progres dan jangan pernah protes ya. Nah, kita bisa melihat pula, jadi ada tujuan yang disebut tujuan akhir. Nah, panggilan calling itu akan menuntun kita selalu kepada tujuan akhir kenapa manusia diciptakan. Dan kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada the main goal, ada tujuan akhir, tujuan utama kenapa manusia diciptakan. Yaitu kalau kita bahasakan dalam satu bahasa adalah dalam keserupaan dengan Kristus, manusia memerintah bersama Yesus sebagai Raja di bumi ini. Dan untuk sampai kepada tujuan akhir, kita mesti mengenali apa disebut dengan panggilan atau calling di dalam hidup setiap kita. Ya, rupanya kita belajar di sini gagal mengenali panggilan itu bahaya juga. Bahaya sekali. Karena ternyata bisa menyebabkan kejatuhan bahkan dosa. Betul. Kok bisa ya? Padahal hanya terkesan sepertinya gagal mengenali panggilan. Nah, kita baca bersama-sama ada ayat firman Tuhan yang mengajarkan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Jadi ditekankan di sini harus berusaha, berupaya dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Amin. Jadi setiap kita pastinya sudah ada panggilan, ada pilihan, tapi masing-masing kita harus terus berusaha untuk mengenali, mendapatinya. Sebab jikalau tidak melakukannya, maka kamu tidak akan pernah jika melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung. Berarti rupanya ketika seseorang tidak mau serius hidup dalam panggilan, itu bahaya tersandung. Sebab kata dosa dalam bahasa aslinya itu adalah hamartia. Hamartia itu adalah missing the target, melenceng, tidak sampai kepada tujuan. Nah, makanya kita mesti mengenalinya, berusaha mencari tahu sungguh-sungguh. So, kalau tidak, maka kita tidak akan berjalan kepada tujuan. Segala sesuatu kita bangun dalam hidup kita yang melenceng, tidak sampai pada tujuan, berimplikasi kepada dosa dan kejatuhan itu sendiri. Jadi rupanya hidup itu tidak bisa seperti dikatakan orang asal mengalir ya. Tidak bisa. Oh, yang mengalir aja. Berarti hidup itu juga karena Tuhan menetapkan tujuan. Berarti kita juga harus berjalan dengan terpola, terplanning gitu ya. Betul sekali. Harus ada rencana-rencana gitu ya. Nggak bisa asal bekerja, asal hidup, asal makan. Tapi kita benar-benar harus mengikuti panggilan kita. Betul sekali. Nah, salah satu cara untuk kita mengerti panggilan kita kan pasti akan bertanya, gimana saya tahu panggilan kita? Karena kan kita tahu Tuhan pasti melakukan bagiannya dan kita pun melakukan bagian yang sesuai panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Gimana tahu kalau itu kehendak Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita? Salah satu caranya ketika kita sangat bersemangat, luar biasa gitu passion. Passion luar biasa, bergairah ketika kita melakukannya. Contoh, kalau saya mempermudah dengan saya memberi kesaksian, saya sendiri. Saya dilahirkan dari latar belakang seharusnya bukan orang yang pandai bicara. Sangat diam, bahkan orang tua saya kalau menyebut saya itu seperti gong, yang artinya kalau nggak dipukul nggak bunyi gitu ya. Nah, awal-awal saya masih belum tahu panggilan saya, tapi saya mendapati ketika saya mengajar, saya tuh sangat bersukacita, senang, bergairah. Ketika saya membaca firman Tuhan, merenungkan, terus saya mendapati sesuatu hal yang baru, saya bersemangat dan saya mengajar, menyampaikannya kepada banyak orang. Ketika orang diberkati dan bilang gini, Bu, saya pernah loh baca ayat itu, tapi ketika Ibu menjelaskan, kok saya melihat sesuatu hal yang tidak pernah saya pikirkan. Itu jadi saya seperti meletup-letup bergairah. Nah, sekarang setiap kita ayo cari panggilan kita. Dan saya mau kasih tahu, kita tidak bisa meremehkan atau berpikir, oh aku hanya seorang guru, oh aku hanya seorang yang tukang pinter masak, atau tukang salon, apalah artinya, tidak.
sekecil apapun panggilanmu itu luar biasa. Karena Benar. Tuhan sudah punya tujuan dengan panggilan yang sudah Tuhan tetapkan. Saya mau cerita juga mengenai anak saya. Anak saya nomor 2, seorang perempuan. Dia papahnya kepingin dia, cita-cita lamanya kepingin jadi dokter. Nggak kesampaian jadi dokter, jadi pendeta. Dia kepingin cita-cita tersebut dilanjutkan oleh anak. Tapi dia bilang walaupun nilai IPA-nya bagus, aku lebih senang sebagai seorang psikolog. Dia bilang gitu. Akhirnya dia masuklah ke psikolog, ngambil S1-nya. Dia kuliah di sekolah swasta di Indonesia yang sangat bagus. Tapi apa yang terjadi begitu lulus, dia bilang, "Ma, aku kok kepingin bekerja untuk anak-anak yang kurang ya berkebutuhan khusus dan seperti itu." Dan apa yang terjadi ketika dia bekerja di sana, gajinya sangat minim. Saya bilang, gaji yang kamu terima bahkan tidak cukup untuk bayar uang transport. Tapi dia bilang apa? Aku merasa puas dengan apa yang aku lakukan ini. Jadi setiap kita belajar gini, Tuhan memberikan panggilan, tapi juga Tuhan menanamkan dalam setiap kita itu talenta. Jadi panggilan dan talenta itu berjalan sinergi. Talenta diberikan untuk mendukung panggilan Tuhan buat hidup kita. Puji Tuhan. Kenali baik-baik. Dan nanti memasuki pada bagian selanjutnya kita akan mengenal cara-cara kita bisa menemukan panggilan Tuhan di dalam kehidupan hidup kita. Agar supaya kita tajam menghidupi panggilan dan menuntun hidup kita sampai kepada tujuan, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dan kita akan memberita bersama Dia sebagai Raja di planet bumi. Oh ya, ngomong-ngomong, kita ini sedang ada dalam satu lokasi tempat untuk bisa makan sekeluarga dengan nikmat. Kami sedang berada di Hong Kong Sapo and Seafood di bilangan Mall Arta Gading, Kelapa Gading tentunya. Baik, mari kita lanjutkan pada hal yang berikutnya. Nikmati dulu segala berkatnya. Praise God.